umumnya gitu ya. Nah, strategi persiapan matang, strategi apa yang harus kita lakukan sebelum dan sesudah atau mungkin untuk persiapannya gitu ya. Persiapan itu berarti sebelum, jadi sebelum kita melakukan interview, itu strategi apa yang harus kita lakukan agar berjalan dengan lancar, tentunya sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Di sini ada 6 poin yang saya ketahui. Ya, nanti teman-teman boleh berpendapat atau mungkin teman-teman mengetahui lebih dalam terkait strategi persiapan yang matang itu seperti apa gitu. Di sini ada 6 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada riset perusahaan. Riset perusahaan ini kita harus, contohnya ya, contohnya cara garis besarnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih visi dan misi. Itu yang paling utama teman-teman. Kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan dari perusahaan ini apa sih, visi dari perusahaan ini apa sih, jelas atau tidak sih. Jangan sampai teman-teman itu terkena scam. Sekarang itu sudah banyak sekali scam mengatasnamakan perusahaan yang open recruitment dengan 30 kandidat, tapi ternyata itu scam. Baru saya kemarin itu mendapatkan informasi rekrutmen kerja di salah satu, itu bukan PT, di salah satu bisnis gitu ya. Yang mana dia itu membuka rekrutmen itu setiap hari gitu. Dan deadline berkasnya itu diundur, diundur, diundur terus sampai ada banyak banget yang komen ini scam, ini scam, ini. Dan ternyata itu terbukti, terbukti scam. Terbukti dari mana? Itu terbukti dari orang-orang yang um, keterima bisnis di perusahaan tersebut gitu. Ternyata itu tidak terjamin gitu. Dan ada juga yang namanya perusahaan utang. Kita kerja tapi nggak digaji gitu juga, teman-teman harus lebih matang ya untuk riset perusahaan, apakah benar perusahaan itu layak untuk kita daftarkan atau tidak gitu, karena memang sekarang banyak banget lowongan-lowongan pekerjaan tapi ilegal atau scam atau penipuan atau bahkan pialang atau ya banyak sekali faktor-faktor yang membuat kita down ya. Padahal niat kita baik, kita ingin bekerja, tapi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menipu gitu ya. Jadi memang harus benar-benar riset secara dalam ketika kita ingin melakukan pendaftaran kerja sebelum interview. Jadi memang sebelum interview itulah salah satunya strategi harus meriset perusahaan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, riset posisi yang dibutuhkan perusahaan. Nah, contohnya apa? Perusahaan saya nih membutuhkan posisi karyawan bidang marketing, tapi teman-teman daftarnya bidang keuangan. Kan nggak mungkin saya menerima. Nah, itu jadi salah satu contohnya ya. Jadi teman-teman setelah riset tujuan perusahaan, teman-teman juga harus mengetahui terlebih dahulu posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan ini apa. Nah, ini sangat penting. Teman-teman nanti bisa sesuaikan juga di CV. Karena setiap em, pendaftaran kerja itu beda CV ya teman-teman ya. CV itu bukan secara umum, tapi CV itu digunakan atau menyesuaikan posisi mana sih yang akan teman-teman daftarkan. Ketika teman-teman mendaftarkan di bidang keuangan, kan nggak mungkin CV teman-teman menjelaskan bidang strategi marketing, ya kan? Otomatis kan teman-teman juga akan menulis atau mencantumkan sesuai bidang yang teman-teman ingin ambil, seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah bahan jawaban untuk pertanyaan umum. Itu yang sempat saya senggol tadi di awal, bahwasanya teman-teman juga harus belajar terlebih dahulu caranya teman-teman itu menyampaikan diri atau menyampaikan diri sendiri gitu. Istilahnya kayak memperkenalkan diri sendiri itu seperti apa, terus bagaimana penyampaian yang baik, terus bagaimana caranya teman-teman itu menyampaikan pengalaman, pengalaman teman-teman, pengalaman dari teman-teman itu kan secara umumnya ya. Itu kalau misal kita pun gak latihan, itu pasti kita akan merasa grogi. Kita akan merasa ini gimana ya cara menyampaikannya, ini saya gak bisa. Ya udahlah kenalan secara singkat aja. Padahal sebenarnya memperkenalkan diri secara singkat itu juga kurang baik di mata HRD gitu teman-teman. Pasti penilaiannya ini
kayaknya kurang basic di komunikasi deh, karena penyampaiannya aja sangat singkat dan kurang baik. Jadi teman-teman juga harus belajar bagaimana cara menyampaikan pesan yang baik, bagaimana cara menyampaikan komunikasi baik gitu ya. Jadi dari ketiga poin ini strategi yang cukup penting juga untuk mempersiapkan diri sebelum interview kerja. Lalu yang keempat, simulasi interview. Simulasi itu hampir sama seperti latihan. Nah, bukan hanya interview, menjadi public speaker, menjadi MC, moderator itu juga perlu banyak-banyak latihan, banyak-banyak melakukan simulasi. Begitupun lebih baiknya kalau teman-teman punya mentor untuk bisa diajak sharing, bisa diajak latihan bersama gitu ya. Saya sendiri pun juga punya mentor gitu teman-teman. Nah, jadi untuk bisa kita berhasil, salah satunya adalah kita juga punya mentor. Nah, jadi kita akan lebih mudah untuk melawan simulasi. Interview itu memang mudah kalau dilihat hanya sekedar wawancara, bercakap dengan HRD atau owner, founder gitu ya. Tapi di balik itu tanpa kita latihan, tanpa kita simulasi, itu pun juga akan menimbulkan rasa grogi, rasa tidak percaya diri gitu ya. Nah, jadi itu salah satu strategi persiapan yang matang, yang cukup penting sebelum kita melakukan interview. Lalu yang kelima adalah persiapkan dokumen. Nah, ini juga sangat penting teman-teman. Pengalaman saya di 1 bulan yang lalu, karena saya sendiri juga fresh graduate gitu ya. Jadi kita mungkin sama-sama belajar di sini gitu. Jadi fresh graduate itu cukup susah ya ketika kita sedang mencari kerja, sedangkan kita juga cukup banyak pengalaman di dunia kerja gitu ya. Itu waktu kemarin saya mendapatkan kerja di salah satu perusahaan yang mana banyak sekali dokumen yang dipersiapkan dan ada salah satu dokumen yang terlewat gitu saya. Dan itu juga berpengaruh penting gitu ya terhadap diterima atau ditolaknya ketika kita akan masuk kerja di situ. Hanya satu dokumen yang tertinggal itu bisa berpengaruh besar dan bisa saja kita tidak diterima kerja gitu hanya karena satu dokumen tertinggal. Nah, jadi misalkan sebelum interview, teman-teman harus bisa mempersiapkan dokumen-dokumen yang telah ditentukan oleh perusahaan. Apakah dokumen itu sudah lengkap atau belum? Basic ya teman-teman ya. Ini basic sekali, tapi mungkin kita harus mengetahui, kita harus memang belajar gitu ya. Lalu yang keenam adalah mempersiapkan penampilan interview. Penampilan itu sangat penting teman-teman. Ini juga pengalaman saya pribadi. Saya ini orangnya formal gitu ya. Saya tidak bisa berpakaian yang sembrono gitu. Saya nggak bisa. Saya selalu formal. Entah itu bermain, entah itu kerja gitu, pasti formal gitu ya. Dan itu akan berpengaruh ke penilaian orang gitu ya. Sama penilaian eh, ketika kita bekerja gitu kan. Nah, penting sekali dan ada yang disampaikan oleh HRD itu, ketika kamu ingin mendaftarkan kerja, diusahakan penampilan itu selalu rapi. Penampilan gak harus berpenampilan bagus kan bukan berarti kita harus berpakaian yang dengan harga mahal ya. Tapi berpakaian yang rapi, terlihat em, nyaman, itu kan sesuatu hal yang ya privilege banget gitu kan teman-teman ya. Akan dilihat lebih nyaman oleh HRD gitu kan. Nah, jadi memang kita harus mempersiapkan penampilan kita juga gitu. Kalau misal disuruh menggunakan hitam putih ya diusahakan untuk perempuan itu kan biasanya dilipat untuk bajunya, dirapikan gitu kan. Nah, jadi untuk keenam poin ini merupakan salah satu strategi persiapan sebelum kita melakukan interview yang saya ketahui. Nanti mungkin teman-teman boleh tulis di kolom komentar atau ada tambahan lebih dari 6 poin yang saya sampaikan ini. Oke, yang selanjutnya itu ada tips menghilangkan grogi sebelum atau saat interview berlangsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tips cara menghilangkan rasa grogi. Rasa grogi. Grogi itu kan bukan hanya ketika kita berbicara di depan umum ya, teman-teman ya. Tapi grogi itu muncul ketika kita melakukan sesuatu hal yang belum pernah terjadi di diri kita. Contohnya ketika kita pertama kali interview kerja, pertama kali kita sekolah, pertama kali kita join organisasi, pertama kali kita melakukan public speaking, atau mungkin pertama kali kita memasuki kerja,
Pertama kali melakukan sesuatu hal yang belum pernah terjadi di hidup kita itu pasti kita grogi. Ya, 80% itu pasti kita merasakan grogi. Nah, salah satunya adalah interview kerja itu. Sebelum interview kerja, kita harus mengatur nafas. Itu sangat penting ya. Jadi, tidak hanya ketika kita melakukan public speaking. Saat saya tadi, sebelum menyampaikan pesan ini pun, saya juga atur nafas gimana ya cara biar gak grogi. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan untuk menenangkan diri. Jadi menenangkan diri selain berdoa, nafas itu juga penting. Bagaimana cara kita mengatur nafas dengan baik? Karena kita ketika berbicara tapi kita nafasnya itu tidak teratur, maka pembicaraan kita juga tidak akan tersampaikan dengan jelas gitu ya. Nah, jadi itu juga sangat penting ketika kita bernafas dengan baik. Akan lebih jelas ketika kita menyampaikan sebuah pesan. Lalu yang kedua adalah ucapan afirmasi positif. Misal, mampu, saya bisa, saya siap, saya akan menyelesaikan ini dengan baik. Nah, untuk bahasa lebih baiknya itu ada growth mindset gitu ya. Growth mindset, bagaimana caranya agar kita selalu berpikir positif gitu ya. Agar sesuatu hal itu berjalan dengan baik dan lancar. Itu juga sangat penting teman-teman. eh saya bisa sampai di titik ini itu juga karena growth mindset gitu ya. Saya percaya kata-kata dosen yang pernah disampaikan waktu saya kuliah. Beliau mengatakan bahwa apapun yang terjadi itu akan baik aja ketika kamu percaya bahwa adanya growth mindset. Dan itu juga sangat penting gitu ya. Saya tidak menyangka di bulan kemarin itu saya menjadi Master of Ceremony di eventnya Vina Mulyana, salah satu public speaker luar biasa itu. Nah, di tahun sebelumnya, saya berafirmasi, saya berpikir positif bahwa saya yakin pasti saya akan berada di panggung besar itu. Waktu saya menjadi salah satu peserta seminar di Yogyakarta. Dan saya hanya ngebatin gitu. Saya yakin tahun depan saya akan memandu acara yang besar di panggung yang besar. Dan terjadi di bulan kemarin gitu. Bulan kemarin atau bulan ini saya lupa di awal bulan sepertinya. Dan ternyata benar, growth mindset itu penting teman-teman ketika kita berafirmasi secara positif gitu ya. Itu luar biasa sekali gitu kalau misalnya teman-teman percaya akan hal itu. Jadi, kembali lagi ke interview, bahwasanya ke teman-teman ingin interviewnya lancar, silahkan mencoba aja untuk berafirmasi lebih positif lagi bahwa teman-teman itu mampu melakukan hal itu. Lalu yang ketiga adalah dari awal. Ini juga sangat penting terhadap penilaian HRD. Ketika teman-teman on time, ketika teman-teman itu bisa memanajemen waktu, itu teman-teman langsung akan mendapatkan penilaian bagus juga terhadap HRD. Hindari panik karena terlambat. Ketika teman-teman terlambat, jangan panik rusak-rusuk. Biasanya kan, aduh aku telat ini gimana ya? Ini tapi aku bakal diterima gak ya sama HRD? Rasanya takut, rasa gemes gitu ya. Rasa takut akan terjadi sesuatu hal yang negatif karena teman-teman terlambat. Kan jangan sampai ya sampai pemikiran teman-teman itu ke distract gara-gara teman-teman itu terlambat gitu ya. Itu juga akan um, meningkatkan ranking teman-teman gitu. Ketika teman-teman terlambat, seenggak terlambat 1 menit gitu aja ya, terlambat 1 menit. Jangan merasa bahwa teman-teman itu melakukan kesalahan besar. Oke, itu kesalahan. Mungkin teman-teman bisa improve lagi untuk kedepannya. Jangan sampai terjadi hal seperti itu, gitu kan? Tapi yang harus teman-teman lakukan, teman-teman tetap tenang. Ketika nanti teman-teman ditanya, kenapa kamu terlambat? Berikan alasannya yang masuk akal. Jangan alasan karena teman-teman tiduran, karena teman-teman telat berangkat, atau mungkin macet di jalan. Macet di jalan itu bukan sebuah alasan yang tepat menurut pribadi ya teman-teman ya. Macet, solusinya ya berarti teman-teman lebih pagi lagi. Pasti teman-teman sudah tahu jalan di pagi hari itu macet. Oke, berarti sebenarnya apa? Teman-teman harus berangkat lebih pagi lagi. Nah, jadi itu salah satu yang harus kita hindari ya alasan-alasannya gitu. Yang terakhir adalah visualisasi secara positif. Bayangkan saat interview itu berjalan dengan lancar. Jadi hampir sama seperti afirmasi gitu ya. Jadi membayangkan sesuatu hal yang positif.
bahwa apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya itu akan berjalan dengan lancar tanpa sesuatu halangan. Nah, jadi dari keempat poin sebelum interview ini, coba teman-teman screenshot dan teman lakukan untuk kedepannya sebelum teman-teman itu melakukan interview kerja. Semoga ini bisa menjadi sebuah jalan teman untuk melakukan interview kerja buat setelah ini, gitu ya. Nah, untuk saat interview berlangsung, ini saya 5 poin. Yang pertama adalah fokus pada pewawancara, bukan pada groginya. Ah, biasanya kan ketika kita sendiri pun, bukan kita ya, saya sendiri pun ketika saya nge-MC atau menjadi moderator, itu saya waktu pertama kali itu fokus pada groginya, bukan justru pada apa yang ingin saya sampaikan. Dan pada akhirnya saya ke distract gitu kan. Baru kemarin saya nge-MC di salah satu villa Yogyakarta, tuh IO-nya itu tuh menyampaikan sesuatu hal yang di luar apa yang ingin saya sampaikan gitu dan pada akhirnya di panggung itu saya menyampaikan apa yang IO-nya sampaikan gitu padahal itu tidak perlu disampaikan contohnya itu kemarin di event funback gitu ya event funback. Nah, waktu di luar panggung kita bercanda gitu. IO-nya bilang, ini bukan run bike ya Mbak, tapi ini fun bike. Di sini karena saya udah grogi, karena itu first time banget saya nge-MC di event seperti itu, akhirnya apa saya ke distract gitu ya. Saya fokus pada grogi saya, akhirnya saya menyampaikan run bike bukan fun bike gitu ya. Nah, itu harus dihindari banget teman-teman. Begitupun juga saat interview gitu ya. Jadi kita harus fokus dengan pewawancaranya atau mungkin apa yang kita sampaikan gitu aja. Jangan sampai kita ke distract sesuatu hal yang mungkin tidak perlu kita sampaikan. Itu juga sangat penting dan itu belajar gitu teman-teman. Nah, yang kedua, jangan takut jeda sejenak saat menjawab. Ketika kita menjawab sebuah pertanyaan atau mungkin kita butuh pikir beberapa menit atau uh, mungkin kita butuh waktu gitu ya untuk berpikir gitu kan, itu sesuatu hal yang wajar teman-teman. Jadi ketika kita menjawab sebuah pertanyaan dari HRD atau pewawancara, ketika kita butuh waktu, it's okay, nggak apa-apa. Dan butuh waktu yang cukup lama, 2 atau 3 menit pun nggak apa-apa gitu ya. Teman-teman bisa menyampaikan, mohon maaf Ibu, apakah berkenan apabila saya membutuhkan waktu 3 menit untuk menyampaikan atau untuk mempersiapkan jawaban seperti itu nggak masalah, secara terbuka aja nggak masalah gitu ya. Jangan memburu-burukan sebuah jawaban tapi itu tidak pasti. Tapi tidak masalah ketika kita jeda sejenak untuk mempersiapkan jawaban yang pasti seperti itu. Lalu yang ketiga, tersenyum dan jaga kontak mata. Ini juga sangat penting ketika teman-teman terlihat ramah, ketika teman-teman itu terlihat menyenangkan, lebih nyaman di depan pewawancara, itu juga akan meningkatkan penilaian yang bagus terhadap pewawancara. Dan jaga kontak mata. Ketika kita diwawancarai, tapi kontak mata kita kemana-mana, itu pasti akan terlihat bahwa teman-teman itu tidak fokus terhadap apa yang ingin teman-teman sampaikan atau teman-teman tidak fokus terhadap pewawancaranya. Dan itu akan menyebabkan sesuatu hal yang negatif ya. Jadi ketika kita interview, itu berarti kita sedang berbicara dengan teman kita. Jadi kita harus fokus gitu. Kan ada ya kalimat yang mengatakan bahwa eh, kita harus fokus ketika kita sedang berbicara dengan seseorang. Karena itu juga menyangkut psikolog ya teman-teman semuanya ya. Kalau misal kontak mata kemana-mana, itu tandanya berarti tidak fokus dengan apa yang sedang kita lakukan. Jadi diusahakan untuk kontak mata itu sangat penting juga ketika kita sedang berbicara dengan seseorang, terutama saat interview. Senyum itu juga sangat penting. Senyum itu ibadah ya. Teman-teman pasti tahu senyum itu ibadah. Dan senyum itu juga akan menularkan hal-hal baik juga terhadap lawan bicara. Jadi diusahakan ketika kita sedang berbicara, jaga senyum kita. Jaga senyum kita, dan juga jangan sampai kita
mendapatkan penilaian yang buruk hanya karena kita tidak bisa senyum dan kontak mata terhadap pewawancara saat interview. Lalu yang selanjutnya adalah dengarkan pertanyaan dengan seksama, jangan buru-buru menjawab. Itu tadi bahwa adanya jeda itu sangat penting. Selain kita mengurangi grogi, itu juga akan lebih baiknya kita bisa dikatakan menghargai si penanya gitu kan. Jadi kalau misal HRD sedang bertanya, diusahakan didengarkan terlebih dahulu, jangan memotong pembicaraan gitu. Memotong pembicaraan itu kan bukan hanya di saat kita ngobrol ya, tapi di saat kita wawancara, interview itu pun juga sangat penting. Jadi jangan buru-buru membuka pertanyaan sebelum pertanyaan itu selesai. Lalu yang terakhir itu ada jawab dengan tenang dan jelas. Lebih baik lambat tapi meyakinkan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Tidak masalah ada jeda sejenak. Yang penting pesan yang kita sampaikan itu disampaikan dengan jelas dan dapat diterima dengan baik oleh pewawancara. Jadi kalau misal kita menyampaikan pesan tapi tidak jelas, itu artinya kita kurang latihan, kurang simulasi. Berbicara itu bukan sekedar kita berbicara di depan umum, tapi saat interview kerja pun kita juga perlu latihan. Karena bagaimana cara kita bisa menyampaikan dengan baik dan jelas dan dapat diterima oleh HRD atau pewawancara. Nah, meyakinkan yang dimaksud adalah berdasarkan dengan kenyataan. Jadi ketika kita diminta untuk menyampaikan pengalaman, ya kita menjelaskan pengalaman yang memang benar-benar kita alami, bukan kita mengada-ada. Yang ada ketika nanti kita dimintakan bukti, kita tidak punya, itu akan menimbulkan permasalahan juga, penilaian yang buruk terhadap pewawancara HRD. Nah, jadi itu beberapa poin ya teman-teman, tips menghilangkan grogi sebelum dan saat interview berlangsung. Jadi teman-teman silahkan boleh screenshot atau mungkin nanti akan dikirimkan filenya oleh kakak panitia ke grup ya. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa belajar dari sini, kita bisa belajar dari sini juga sebelum interview apa sih harus kita persiapkan gitu ya. Nah, sebelum kita interview, di sini kita juga harus mengetahui kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi yang sering terjadi, terutama pada saya sendiri ya, itu kan ini berdasarkan apa yang saya lakukan saat interview gitu ya, kesalahan yang saya alami gitu. Ini ada beberapa 4 poin. Datang tanpa riset atau persiapan. Nah, riset itu tadi kita harus riset terlebih dahulu visi dan misi perusahaan itu seperti apa, budaya perusahaan itu bagaimana, lalu persiapan apa yang harus kita lakukan, mungkin dari segi penampilan, terus pesan apa yang ingin kita sampaikan, lalu persiapan-persiapan matang ya, seperti halnya kita harus mengetahui diri kita terlebih dahulu, basic di mana, passionnya di mana, kita cocok di bidang apa, lalu bagaimana cara menyampaikan pesan dengan baik, memperkenalkan diri kita itu seperti apa, lalu jawab pertanyaan dengan baik itu bagaimana. Nah, itu kita harus mempersiapkan lebih dalam lagi. Tanpa adanya riset, kita akan melakukan kesalahan yang fatal. Tanpa adanya persiapan, kita akan melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Dan terjadinya kesalahan itu pasti kita tidak akan diterima. Lalu yang kedua adalah menghafal jawaban, bukan materi. Itu salah banget ya. Seperti halnya ketika kita sedang presentasi. Yang namanya presentasi itu kan memahami, bukan hafal. Kalau misal teman-teman menghafal, itu salah. Menghafal itu hanya berpatok pada apa yang ada di pikiran kita, pada apa yang kita hafalkan. Sedangkan memahami, itu kita bisa menyampaikan lebih luas, seperti apa yang saya sampaikan, seperti apa yang saya bicarakan saat ini saya memahami bukan menghafal. Kalau misal saya menghafal, contohnya kesalahan yang harus dihindari. Satu, datang tanpa riset atau persiapan. Dua, menghafal jawaban, memahami. Tiga, berbohong atau mengada-ada jawaban. Itu menghafal. Tapi kalau memahami berarti saya harus bisa menyampaikan atau mendeskripsikan per poin dari kelima poin ini. Itu memahami.
Jadi teman-teman harus membedakan gitu ya. Dari situ itu sangat penting teman-teman. Agar kita bisa menyampaikan pesan dengan baik dan bisa dipahami oleh si pewawancara. Itu salah ya teman-teman ketika kita hanya menghafal tapi kita tidak memahami. Itu sangat salah. Lalu yang ketiga, berbohong atau mengada-ada jawaban yang saya singgung tadi. Ketika mengada-ada jawaban, ketika teman-teman ditanya sesuatu hal yang harusnya teman-teman jawab dengan kisah nyata, tapi teman-teman malah mengada-ada ketika nanti diminta bukti, itu kesalahan yang fatal karena teman-teman tidak bisa memberikan bukti yang tak gitu ya. CV, oke melalui CV, tapi kita harus ada dasarnya. Berdasarkan apa kamu menulis di CV ini? Ada bukti atau tidak? Contohnya, saya menulis di CV menjadi narasumber di ETC pada tanggal 20 Juli 2025 dengan judul Tips Sukses Interview Kerja dan Menghilangkan Rasa Grogi. Saya menulis memang di CV itu, tapi berdasarkan apa? Apakah ada bukti atau tidak? Kan gitu ya. Nah, jadi jangan sampai teman-teman itu berbohong atau mengada-ada jawaban. Itu harus semua itu harus ada dasarnya. Walaupun kita tidak tahu dasarnya itu apakah ditanyakan atau tidak. Tapi setidaknya kita mempersiapkan itu tadi seperti di poin satu. Datang harus mempersiapkan. Kalau datang tanpa persiapan itu kesalahan yang sangat. Nah, kembali ke poin tiga, jangan sampai teman-teman berbohong atau mengada-ada suatu jawaban ketika ditanya oleh HRD. Lalu yang keempat, ini adalah jawab terlalu singkat atau terlalu panjang. Jadi memang terlalu singkat juga tidak baik, terlalu panjang juga apalagi itu akan sangat menguras waktu gitu ya. Jadi memang kita harus sedang aja gitu. Sedang itu dalam artian sesuai kebutuhan gitu ya. Ketika teman-teman diminta untuk memperkenalkan diri. Nah, memperkenalkan diri ini kan salam, nama, alamat, pengalaman itu juga bisa gitu kan. Nah, itu udah cukup gitu. Jadi tidak perlu berbelit-belit kemana-mana gitu ya, sesuai dengan kebutuhan pertanyaan yang dipertanyakan oleh HRD atau penanya atau si yang menginterview kita gitu ya. Lalu yang terakhir, tidak bertanya balik di akhir sesi ini juga sangat penting karena nantinya akan ditanyakan setelah kita interview pasti akan ditanyakan apakah ada pertanyaan, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, ketika nanti ingin ditanyakan silahkan langsung ditanyakan saat ini seperti itu. Ketika teman-teman itu tidak mempertanyakan balik, terkesan sangat terlihat tidak tertarik gitu dengan apa yang disampaikan atau dengan interview atau dengan perusahaan tersebut. Itu juga harus dihindari ya teman-teman ya. Jadi teman-teman diusahakan ada satu atau dua pertanyaan. Mungkin kalau misalnya teman-teman belum tahu terkait dari perusahaan ya silahkan teman-teman bisa bertanya atau mungkin visi misi atau mungkin em, apa yang harus dipersiapkan nanti saat bekerja gitu ya. Apapun itu teman-teman bertanya gitu untuk menarik interest gitu ya, untuk menarik interest juga terhadap kita gitu ya dari si penanya ke kita gitu kan. Nah, jadi itu teman-teman semuanya beberapa poin kesalahan yang harus dihindari oleh kita saat interview atau sebelum dan setelah interview. Nah, karena sudah selesai, mungkin saya saat ini singkat ya teman-teman ya. Tapi semoga dari apa yang kita sampaikan ini, walaupun secara general gitu ya, secara basic, ya tidak ada kita belajar dan belajar ilmu dasar gitu ya, karena menjadi hebat itu berawal kita belajar dari bawah. So, I wanna say thank you so much buat teman-teman yang sudah berantusias pada pagi hari ini, walaupun hari Minggu, tapi kita masih tetap semangat untuk mengikuti webinar ETC, Entrepreneur Training Center pada pagi hari ini. Dan yang selanjutnya nanti kita akan ada narasumber yang kedua ya yang luar biasa yang nanti akan disambut oleh M dan setelah ini saya kembalikan ke Kak Nabila selaku Master of Ceremony dipersilakan. Lalu Kak Nabila sekali lagi pada Kak Nabila selaku Master of Ceremony. Terima kasih banyak atas pemaparan yang bermanfaat, Kak Cindy.
Pemateri kedua, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari KAI. Sebelum sebelum masuk ke pemaparan materi, izinkan saya membacakan profil singkat dari Kasim. KAI Puspaf, KAI Puspasari. KAI Puspasari NCCS adalah seorang pendidikan muda dan inisiatif yang saat ini menempuh pendidikan di Telkom University jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau telah mendapatkan berbagai penghargaan di antaranya Pemudi Beasiswa Eiffel House 2023, Medali Emas OSSN 2024 bidang akuntansi, juara satu lomba event nasional dan juara umum angkatan 2023, juara dua lomba Education Technovest 2024, serta berbagai prestasi lainnya di bidang akademik maupun non-akademik. Dalam pengalamannya, Pak juga aktif sebagai content specialist di content writer di Handai Cafe keluar kampus untuk beasiswa sumber di berbagai platform termasuk chat beasiswa oleh iCloudhouse and dan Advertal di mana akuntansi telepon. Dengan latar belakang di public speaking, kita konten serta edukasi generasi. Beliau siap memberikan tips dan pengalamannya untuk membantu kita semua tampil percaya diri dan mengatasi di saat interview. Baik, silakan Oke, Kai, baik. waktu dan lain kami silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kakak moderator dan juga Kak Cindy ya dari tadi udah ngenotis-notis aku. Thank you so much teman-teman. Ini aku pakai dua device ya teman-teman dari HP sama laptop untuk share screen. Tapi sebelum itu apakah suara saya terdengar? Terdengar. Teman-teman, Terdengar kok. oke. Terima kasih Putri dan tadi siapa yang udah jawab. Antusias banget ya teman-teman. Aku izin share screen terlebih dahulu ya. Nah, oke. Nah, karena tadi udah dijelasin ya teman-teman sedikit, jadi izinkan saya mengambil alih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Aibes Pasari, seorang trainer dan public speaker yang hari ini akan nemenin kalian nih ngobrol-ngobrol soal salah satu perbincangan yang paling umum nih dalam webinar kita, yaitu tips sukses interview kerja dan menghilangkan rasa grogi. Tadi udah dibahas ya sama Kak Cindy, banyak hal. Dan aku bakalan sharing sedikit-sedikit dari pengalaman aku juga nih. Di sini ada subtemanya, membawa versi terbaik dirimu di hadapan recruitment. Nah, teman-teman, biasanya kan ada masalah yang sering muncul juga, itu kayak grogi alias nervous. Tapi tenang aja, hari ini kita akan bahas bareng gimana sih caranya tampil maksimal saat interview kerja, apa saja yang perlu dipersiapkan, dan cara mengatasi grogi atau tiba-tiba blank gitu ya kan teman-teman. Pasti sering banget nih, atau nggak pede gitu dengan jawaban, tapi tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita kenalan dulu nih teman-teman. Bentar ya. Nah, let me introducing myself, teman-teman. Nama aku tadi Ai Puspasari. Saat ini aku bekerja di marketing Handai Kopi as a content specialist. Aku juga pernah menjabat jadi content specialist di interviewku.com, menjadi relawan pajak juga di kantor pajak Tegalega, juga merupakan anggota Search Telkom University dari Study Group Tech Center Telkom University dan jurusan S1 akuntansi nih. Nah, aku udah kenalan. Sekarang aku pengen kenalan dong sama teman-teman juga. Tadi kan udah dengerin banyak hal. Sekarang kita kenal-kenalan dong. Coba di chat di kolom chat nih. Teman-teman ini mahasiswa kah atau fresh graduate atau pekerja gimana nih? Terus dari daerah mana? Kita kenalan dulu. Mahasiswa Kak, ini dari Kak Lulu Mukaromah. Aceh, Masya Allah, dari Sabang nih, udah ada dari Aceh. Mahasiswa Kak, ini Putri dari mana Putri? Ini ada dari Danang Triatmojo, mahasiswa dari UPMS Nganjuk. Widih.
Putri dari Malang. Wih, Malang ya, teman-teman. Aku banyak dari Malang juga nih. Kira-kira teman-teman siapa lagi nih? Dari mana lagi? Tadi udah ada dari Sabang, terus dari Jawa. Ini dari Merauke-nya apakah ada teman-teman? Dari Malang. Ada lagi mahasiswa, Kak. Dari Bekasi, Kak. Lampung, Kak. Ini Alpiana dari Bekasi. Fitria dari Lampung, Kak. Dari Kalimantan Selatan, Kak. Jauh-jauh ya yang nonton webinar pada pagi hari ini, teman-teman. Hari Minggu, tapi masih nyempetin untuk ikutan webinar nih. Semangat banget. Cirebon, Kak. Wah, Cirebon mah deket ya. Mahasiswa Kak Jambi. Oke, ini banyaknya mahasiswa. Mahasiswanya semester berapa? Ayo kita kenalan dulu teman-teman. Mahasiswa semester berapa nih teman-teman? Aku semester 5 ya saat ini. Apakah ada yang sama? Jogja Kak. Waduh, Jogja. Semester 8 sekarang. Masya Allah udah mau lulus ya Kak ya. 5 Kak. Halo Kak lulus sama ya kita Kak. Kak Naila juga 5. Saya semester 6 Kak. Wah semangat ya Kak ya. Kak Karisma ada semester 8. Masih semester 2 Kak. Masih dibilang maba perolehan ya. Tapi sekarang udah jadi cutting nih yang semester 2 nih. Semester 13. Serius ini semester 13 Wan. Oh nggak apa-apa. Mungkin kamu fast track atau hal lain ya. Ini Firdila semester 5 juga, Kak. Widi Gabriela di Jogja semester 3. Semester 5, Kak, dari Medan. Semester 3. Wah, banyak ya, teman-teman. Karena kita udah kenalan nih, udah ngobrol-ngobrol juga. Aku mau bahas nih, teman-teman. Aku mau tanya-tanya dulu sama kalian. Pernah gak sih kalian ngerasain hal-hal kayak gini? Nah, ini aku siapin. Apa kelemahan kamu? Katanya. Terus di sini ada tulisannya. Kalau ngomong suka belibet dan belepotan, Pak. Ya kan? Apalagi yang wawancara. Sering banget kan kalian belepotan ngomongnya, ya kan? Itu pasti sering terjadi, teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman itu tangannya gemeter? Sebelum interview tapi udah gemeter. Sering, Kak. Ini dari Kak Karismatun. Sering banget, Kak. Sering, sering, sering. Wah, iya. Karena rasa nervousnya itu muncul ketika kita menghadapkan tantangan, teman-teman. Jadi pasti, waduh, gemeter gitu kan. Terus tiba-tiba blank waktu ditanya. Padahal teman-teman udah latihan nih dari A sampai B, pertanyaan yang bakal ditanyain apa aja. Tapi tiba-tiba blank, nggak tahu nih. Aduh, tadi tadi aku harusnya jawab apa gitu kan. Terus pernah ngomong terlalu cepat jadi kayak, iya Pak, perkenalkan nama saya Nah, itu tidak boleh ya teman-teman memperlihatkan bahwa teman-teman itu gugup atau ragu karena panik kan jadi belibet atau ngomongnya jadi belibet karena panik dan juga gugup nih. Siapa nih di sini yang pernah? Atau kalian ada fakta unik atau hal unik gak saat wawancara atau ketika mau wawancara selain dari yang ada di sini? Coba spill-spill dong. Sering Kak, apalagi ketika presentasi. Iya betul banget teman-teman, karena kan presentasi juga bikin kita harus mempersiapkan banyak hal ya. Jadi pasti itu nervous banget, apalagi di depan kita ada dosen atau guru, ada teman-teman kita, itu nervousnya banget banget. Tapi kalau udah mulai ngomong, pasti udah enjoy ke depannya. Kak teman-teman, selain dari ini ada yang unik lagi gak? Ini dari Gabriela. Kadang suka lupa Kak apa yang mau diomongin karena grogi. Ih bener banget ya. Padahal udah punya jawaban di otak teh. Tapi tiba-tiba lupa aja. Tadi mau ngomong apa gitu kan. Terus apalagi coba ada lagi gak? Atau tiba-tiba salah sebut nama gitu. Pas wawancara atau gimana. Ada gak nih teman-teman? Boleh spill-spill. Pengalaman tak terlupakan teman-teman saat interview. Saat wawancara, saat presentasi. Apakah ada? Mungkin kita nanti tiba-tiba mules Kak. Aduh, itu kayaknya semua orang pernah ngerasain ya. Tiba-tiba mules, pengen ke kamar mandi. Tiba-tiba perutnya bergejolak ya kan. Itu wajar ya teman-teman, wajar banget. Ini dari Kak Lulul. Kalau saya ketika grogi pasti lupa nyebutin nama atau ucapan salam. Ih, bener banget. Apalagi kalau kita tampil pertama. Aduh, itu nervousnya kepala nervous ya kan. Terus itu gimana ya kalau lupa nyebutin nama? Apakah diulang? Nih dari Kak Alpia. Pernah Kak, jawabannya gak sesuai dengan pertanyaan saking groginya. Waduh, lucu-lucu ya teman-teman. Tiba-tiba pertanyaannya apa, dijawab apa. Ada Kak, ini dari Kak Gabriela lagi.
waktu wawancara masuk kampus, sapa dosen udah siang, tapi ngucap selamat pagi. Nah, ini mah sering nggak sih? Terus udah siapin jawaban, tapi lupa semua yang mau diucapin. Iya, kadang tuh ini tuh pagi, tapi malah selamat siang, selamat malam gitu ya kan teman-teman. Itu sering banget. Terus kayak mules perutnya yang dari Amira, kayak mau muntah gitu, Kak. Betul sekali. Itu karena refleks ya dari tubuh saking nervousnya. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol, kita lanjut aja kali ya teman-teman ya. Itu tuh hal biasa. Jadi teman-teman bisa loh ngatasin atau mengendalikan hal tersebut. Nah, kita ini sekarang akan membahas kenapa harus tahu strategi interview. Nah, teman-teman, ini ada suatu fakta ya. Tingkat kompetisi kerja di Indonesia itu sangat berat, bahkan lebih dari 40% sampai dengan 75% fresh graduate itu gagal karena kurang persiapan, soft skill, dan belum siap terjun ke dunia kerja. Mohon maaf ya kalau agak berisik teman-teman. Ini karena mungkin di kampusnya teman-teman lebih fokus ke akademik, teman-teman kurang mempersiapkan soft skill yang dibutuhin di dunia kerja. Ini dari faktanya. Sebentar ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nih, teman-teman, aku lihat di Instagram itu ada Q&A mahasiswa. Katanya, jangan cuma ngeluh sulit dapat kerja. HRD ini bongkar alasan kenapa banyak orang gagal di tahap interview. Nah, sebelum kerja, teman-teman pasti ada tahap yang paling penting, yaitu tahap interview. Ternyata teman-teman banyak banget mahasiswa, fresh graduate, terus atau lulusan-lulusan itu yang mereka tuh gagal di tahap interview, alias mereka tuh gak bisa menggait si HRD. Jadi gak punya value di dalam dirinya. Teman-teman harus hati-hati ya, jangan sampai teman-teman jadi salah satu di antara mereka. Jadi kita akan sedikit ngobrol tips untuk mengatasi hal tersebut. Nah, misalkan kamu punya IPK tinggi, tapi kalau nggak bisa komunikasiin, ya sayang banget teman-teman. Kamu IPK-nya tinggi, organisasinya banyak, terus lomba-lomba menang-menang terus. Tapi teman-teman tuh nggak bisa menyampaikan value diri teman-teman kepada HRD. Tentu saja hal tersebut jadi tantangan teman-teman. Nih, aku kasih tips juga selanjutnya kita lihat. Nah, sebelum ke tips menjawab pertanyaan-pertanyaan, kita akan rombak dulu jenis-jenis interview kerja. Tadi dijelasin sama Kak Cindy, ada beberapa jenis-jenis interview kerja. Teman-teman ada yang masih ingat nggak apa aja? Tadi dijelasin ayo sama Kak Cindy. Yang nyimak siapa nih? Aku pengen tahu nih. Nih Danang tadi belum kejawab ya. Saya grogi Pak, Kak pas awal presentasi aja, tapi kalau udah pertengahan sudah bisa enjoy. Betul, karena ingin memulai itu yang susah pas mau mulai gitu kan. Oh iya, tadi Alfia jawab ada interview HRD. Aduh, kesepil ya. Ini di share screen-nya kesepil nih. HRD user panel. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak? Atau mau dijelasin lagi? Ayo, kita sekarang ngomongin hal yang lebih serius nih teman-teman. Banyak dari kita ngerasa, saya mah udah pro gitu. Saya Kak IPK-nya gede, terus aktif organisasi. Masa nggak keterima sih Kak? Gitu kan. Padahal teman-teman, faktanya bukan itu yang dilihat oleh HRD. Banyak kandidat itu ngerasa dirinya sudah punya value yang besar, padahal bukan itu yang dicari gitu kan. Nah, sekarang tuh kita akan bahas beberapa jenis-jenis interview sebelum kita mengetahui tips lainnya. Itu ada di sini aku udah kasih lihat ya teman-teman. Yang pertama ada HR interview, itu yang bawah, yang paling bawah yang ada dua orang ngobrol. HR interview tuh kayak kita tuh lebih ke interview ke karakternya, kepribadiannya, motivasi yang tinggi, dia tuh orang yang visioner atau tidak, gitu kan. Ada juga user interview. Ini tuh interview tuh secara langsung ya. Ini di sini dikasih lihat. Nah, ada beberapa tip user interview, itu kayak attitude dan body language, terus menjawab pertanyaan secara teknis, dan menjawab dengan metode STAR. Nah, teman-teman, dalam wawancara itu yang ada juga yang disebut dengan metode STAR. Nanti kita akan bahas tentang metode STAR itu apa sih, Kak, gitu kan. Ada psikotes interview juga. Ini biasanya assessment lewat tulisan kalau psikotes interview. Kayak kedinasan, mungkin itu kan butuh ya untuk psikotes terlebih dahulu. Nah, itu lebih susah, teman-teman. Bisa dipersiapkan.
terus ada panel interview. Itu tuh ketika kita interview bareng-bareng. Kan biasanya kan kalau HR interview tuh satu one on one. Kalau panel interview tuh beberapa orang. Kita bareng-bareng. Jadi satu orang yang akan ditanya gitu. Kalau online interview tuh ya kayak via Zoom meeting, terus Teams, Google Meet, dan lain-lain. Nah, teman-teman udah tahu ya sekarang jenis-jenis interview kerja. Beda-beda gimana cara menjawabnya juga. Jadi teman-teman harus persiapkan apakah aku tuh psikotes. Kalau psikotes, teman-teman harus belajar dulu. Kalau yang lain, teman-teman harus mempersiapkan jawaban dari diri teman-teman aja. Oke, kita next. Nah, biasanya di sini ada penyebab umum rasa grogi. Tadi kan juga pasti udah dijelasin ya sama Kak Cindy. Rasa grogi itu biasanya muncul karena satu, kita kurang persiapan, ya kan? Misalkan dadakan, presentasi dadakan, wawancara dadakan. Itu kan bisa bikin kita grogi ya, apalagi belum tahu jawaban yang akan kita siapkan itu seperti apa. Yang kedua, itu ada overthinking atau takut salah, takut gagal. Kayak, aduh, udah nyiapin jawaban dari jauh-jauh hari. Kalau misalkan wawancara beasiswa atau wawancara kerja, wawancara organisasi, udah nyiapin jawabannya dari jauh-jauh hari. Tapi karena overthinking, kalian takut, akhirnya ngeblank, ya kan? Nah, itu tuh biasanya bikin grogi tambah parah. Biasanya ketika mau masuk ruangan atau ketika mau mulai, itu groginya makin menggebu-gebu, ya kan? Terus merasa nggak layak atau merasa aduh kayaknya aku lebih kurang dari si A atau aku lebih kurang dari si B gitu kan. Itu tuh harus dihindari karena bisa menyebabkan rasa grogi muncul lebih besar lagi. Terus tidak pernah latihan. Teman-teman kalau udah pernah latihan berbicara, pasti nantinya nggak akan kayak gitu. Nggak akan terlalu grogi. Walaupun grogi, teman-teman masih tahu nanti harus jawab seperti apa. Seperti itu. Tapi tenang aja, teman-teman, semua itu bisa diatasi. Grogi itu bukan musuh teman-teman, tapi sinyal dari tubuh kita. Kalau kita itu lagi menghadapi sesuatu yang penting, kayak wawancara kerja, beasiswa, wawancara organisasi, atau bahkan teman-teman lagi presentasi. Itu tuh tubuh kita memberikan sinyal bahwa kita akan menghadapi sesuatu yang penting. Jadi tunggulah rasa grogi, nervous, terus deg-degan, ya kan? Teman-teman bisa persiapkan secara matang. Jadi teman-teman mulai pelajari profil perusahaan. Nah, ibaratnya ya ini teman-teman, teman-teman mau PDKT sama doi, mau pacaran sama doi. Masa tiba-tiba ini ada orang nggak dikenal tapi cakep, tiba-tiba teman-teman bilang, aku mau dong jadi pacar kamu. Nggak diterima dong teman-teman. Nah, sama kayak gitu. Perusahaan juga kayak gitu. Masa nanti ada perusahaan B, teman-teman langsung aja lamar tanpa mempersiapkan hal penting dulu. Nah, seperti PDKT ya teman-teman, kita ibaratkan PDKT nih. Teman-teman pasti pendekatannya halus dulu, nanyain hal-hal yang disukain, orang ini kayak gimana kepribadiannya, terus dia tuh suka apa, dia tuh orangnya kayak gimana. Kayak gitu juga, anggaplah perusahaan itu adalah seseorang yang teman-teman incar. Teman-teman pelajarin profil perusahaannya. Dia tuh kayak gimana sih? Perusahaan apa sih? Terus yang lolos tuh kayak gimana? Terus juga visi misi perusahaan kayak gimana, posisi yang dilamar itu apa. Nah, yang paling penting itu posisi yang dilamar apakah relevan dengan teman-teman gitu kan. Kayak misalkan si doi ini apakah bakal sefrekuensi sama aku. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman harus persiapkan dulu, PDKT-in dulu si perusahaan yang akan teman-teman lamar gitu ya. Terus habis itu teman-teman latihan latihan nafas. Karena nervous itu akan muncul kapan aja, kita nggak akan tahu. Teman-teman bisa nanti tarik nafas lewat hidung 4 detik, kayak tahan 4 detik, hembuskan 4 detik. Kadang kan kalau nervous tuh gitu kan, jadi napasnya tuh memburu. Nah, teman-teman belajar latihan napas. Atau kalau yang sering yoga udah tahu ya teknik pernapasan yang bagus tuh kayak gimana. Jadi pokoknya biarkan diri teman-teman tenang. Terus tadi seperti yang udah dijelasin sama Kak Cindy, visualisasi positif. Bayangkan kamu itu duduk percaya diri, teman-teman itu bakalan lolos, lancar jawabnya. Nah, kayak gitu juga bisa. Terus bisa juga kalau teman-teman tuh seseorang yang suka mencium aroma sesuatu, teman-teman bisa banget nih untuk membuat teman-teman tenang itu bawa aroma aroma yang teman-teman suka. Misalkan teman-teman suka suka
parfum vanila, bawa parfum vanila, semprotin, terus dihirup, bisa bikin tenang tenang gitu kan. Kalau aku sendiri menerapkan teknik ini ketika mau ujian. Kalau mau ujian kan panik ya. Apalagi misalkan dulu teman-teman pernah pernah ngerasain yang namanya UTBK tuh panik banget tuh. Aku biasanya bawa herbal-herbal kayak kayu putih atau yang wanginya daun teh itu bisa bikin aku tenang. Nah, teman-teman cari sesuatu yang bisa bikin otak teman-teman rileks karena kalau otak udah rileks, jawaban itu mengalir, mengalir apa adanya gitu. Terus teman-teman bisa simulasi interview. Jadi latihan sama teman atau latihan sama kaca. Kalau aku sendiri biasanya latihan di depan cermin, terus atau teman-teman bisa nih videoin diri teman-teman, terus seakan-akan teman-teman tuh menjawab semua pertanyaan itu dengan percaya diri, terus direkam. Habis itu dievaluasi, dilihat, ih, kok aku gak cocok ya kalau kayak gini jawabannya, kayak gitu. Tapi kalau lebih teman-teman lebih pengen profesional, kan ada biasanya mentor seperti yang Kak Cindy tadi bilang. Ada mentor yang bisa ngajarin teman-teman interview kerja. Atau kalau sekarang itu teknologi udah canggih ya teman-teman, seperti di tempat kerja aku, interview.com itu adalah website di mana teman-teman bisa latihan 101 dengan AI alias dengan ChatGPT. Jadi teman-teman tuh latihan wawancara, langsung dikirim CV teman-teman kayak gimana, nanti akan mengalir pertanyaannya seperti apa. Nah, itu tuh sekarang udah banyak banget website yang bisa bantu teman-teman untuk latihan wawancara. Walaupun gratis, sama AI juga gak apa-apa. Jadi kayak teman-teman jawab aja, misalkan kata kata AI-nya. Coba sebutkan kelemahan kamu. Teman-teman langsung bilang, kelemahan saya ini. Nanti si AI-nya tuh bakalan ngerevisi kayak misalkan oh jawaban kamu terlalu gini jawaban kamu terlalu gini. Gunakanlah teknologi dengan bijak. Nah, teman-teman bisa simulasi interview dengan berbagai banyak aplikasi ataupun website. Nah, sekarang mindset. Kenapa mindset, Kak? Karena teman-teman harus ubah mindset teman-teman. Kalau interview itu bukan sesuatu yang akan teman-teman bikin teman-teman mati di saat itu juga. Bukan ya, tapi interview itu adalah ajang tukar cerita antara teman-teman dan juga si interviewer dan untuk memberitahukan value yang ada pada diri teman-teman. Ibaratnya tuh interview itu adalah tahap PDKT-annya antara teman-teman sama si perusahaan gitu. Ibaratnya tuh kalian tuh ngobrol tapi memberitahukan value yang ada di diri teman-teman dan lain-lain. Sama halnya dengan presentasi. Tadi ada yang bilang kan, Kak, aku kalau presentasi ngeblank parah gitu kan, atau sampai mules atau kayak grogi gitu kan. Sama kayak presentasi. Coba ubah mindsetnya. Kalau misalkan presentasi itu bukan sesuatu hal yang bisa bikin kita bukan ujian gitu, bukan sesuatu hal yang sangat menakutkan. Tapi presentasi itu adalah ajang memberitahukan ilmu yang aku punya dan nge-share dengan teman-teman sekalian gitu. Jadi ketika salah apa ataupun tidak, itu bisa ada saling feedback sama seperti hari ini, webinar ini. Itu kan juga ajang tukar cerita antara aku dan juga teman-teman. Tadi kan ada yang ngomong, gini-gini Kak, aku pengalamannya gini-gini. Jadi itu adalah ajang tukar cerita. Oke, selanjutnya yang tak kalah penting nih teman-teman. Kita akan menjawab pertanyaan wawancara dengan menggunakan STAR method. Teman-teman di sini ada yang pernah dengar STAR method gak? Ayo, coba. Dari Nathaniel, sorry Kak, baru masuk. Iya, gak apa-apa. Ada yang pernah dengar STAR method atau metode menjawab STAR? Ada tidak? Ayo, teman-teman masih mendengarkan atau tidak? Alpia jawab, pernah Kak. Ini Danang baru dengar. Ini Amira tidak Kak, katanya. Oke, ada yang udah pernah dengar, ada yang belum ya, teman-teman. Nah, ini tuh penting banget sih. Gimana cara kamu jawab pertanyaan dengan runtut dan meyakinkan menggunakan STAR method. Udah aku gunakan ke beberapa situation. Kayak wawancara beasiswa aku gunakan pakai STAR method dan alhamdulillahnya tuh lolos. Wawancara kerjaanku juga pakai STAR method dan juga wawancara organisasi. Di semua hal tersebut udah aku coba dan ternyata sangat bekerja maksimal. Nah, teman-teman bisa nih dari sekarang. Ini catat ya, teman-teman, kalau misalkan butuh. Dari S dulu, situation atau kondisi saat itu. Yang kedua, tes atau tanggung jawab teman-teman. Yang ketiga, ada action, apa yang teman-teman lakukan. Dan yang keempat, ada result atau hasilnya. Nih, gini ya, secara simpelnya. Misalkan gini, saya
Jawaban saya kayak gini, pakai STAR method. Waktu saya jadi koordinator acara seminar kampus, nah itu adalah situationnya. Saya jadi koordinator acara kampus. Nah, saya bertugas mengelola tim dan juga menjaga agar kelangsungan acara berjalan lancar. Nah, itu kan, itu adalah PS atau tanggung jawab saya. Saya bertugas mengelola tim dan kelancaran seminar ya kan, itu merupakan tanggung jawab aku. Nah, habis itu waktu itu sempat ada kendala sponsor. Saya langsung buat backup plan dan negosiasi ulang. Nah, itu kan action apa yang aku lakukan. Jadi saat itu ada kendala sponsor, tapi di saat ada kendala aku tuh gak mundur gitu. Tapi aku langsung bikin backup plan. Misalkan saat itu tuh sponsor tuh gak setuju dengan proposal kerjaku atau proposal kerjasama. Nah, habis itu akhirnya aku bikin backup plan dan negosiasi ulang nih sama sponsor. Kayak misalkan poin apa aja yang perlu ditambah, poin apa aja yang perlu dikurangi. Nah, itu bikin kesepakatan jadi lebih enak, lebih nyambung antara dua belah pihak dan enggak ngerasa berat sebelah. Akhirnya acara tetap jalan dan peserta mencapai 300 orang. Nah, itu merupakan result atau hasilnya. Jadi nanti interviewer kalian akan ngerasa, oh iya, anak ini bertanggung jawab. Dengan start method ini, cerita kamu jadi padat, jelas, tapi impactful. Jadi kelihatan, oh kamu tuh orang yang bertanggung jawab. Kamu itu nggak nyerah kalau ada suatu kondisi dan kamu itu pemikir yang cepat gitu. Jadi bisa menghandle dengan cepat. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti menjawab pertanyaan wawancara, cobalah dengan start method. Misalkan ada pertanyaan kayak gini. Coba jelasin pengalaman kamu di organisasi. Teman-teman bisa tuh pakai STAR method. Situasinya kayak gimana? Misalkan pengalaman di organisasi. Saya pernah menjadi sekretaris di organisasi search. Misalkan itu adalah kondisi teman-teman. Terus tanggung jawab teman-temannya adalah saya bertanggung jawab menghandle semua persyaratan yang ada, proposal, notulensi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tanggung jawab teman-teman. Lalu action, apa yang teman-teman lakukan? Bikin dulu suatu permasalahan. Nah, jadi permasalahannya adalah banyak sekali teman-teman yang hilang-hilangan saat acara berlangsung dan menghambat proses proposal. Maka dari itu saya bergerak cepat untuk mengadakan meet offline agar teman-teman yang lain bisa langsung bertukar pikiran. Nah, itu adalah action yang aku lakukan. Aku nggak stuck ketika ada masalah, aku langsung memperlihatkan solusi yang aku buat gitu. Dan hasilnya adalah, misalkan hasilnya ternyata acara berjalan lancar dan kita menjadi acara terbaik nomor satu, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa banget teman-teman gunain STAR Method. Karena waktu wawancara beasiswa, wawancara kerja, dan organisasi, aku menerapkan ini semua dan alhamdulillahnya berkesempatan untuk bisa lolos ya teman-teman, bisa lolos di kerjaan aku, di organisasiku, dan juga di beasiswa. Nah, sekarang kita udah tahu metode untuk menjawab pertanyaan. Teman-teman pengen tahu nggak pertanyaan apa aja yang sering ditanyakan waktu wawancara? Nah, ini dia. Aku bakalan kasih tahu teman-teman. Waduh, tiba-tiba ke skip ya, sebentar. Sebentar, teman-teman, ini skipnya ada jaringnya. Nah, apakah kelihatan? Nah, yang ini dia. Kelihatan, Kak. Oke, prediksi pertanyaan umum interview. Nah, teman-teman, ada yang mau dicontohin nggak cara jawabnya kayak gimana? Coba aku pengen lihat seberapa antusias teman-teman. Biasanya, kelima pertanyaan ini selalu ada dalam wawancara. Teman-teman udah punya gambaran nggak atau udah punya persiapan untuk menjawab semuanya atau kita pengen bahas nih? Ayo aku pengen lihat dulu. Teman-teman mau bahas atau udah pada tahu nih jawaban yang harus disiapkan kayak gimana? Ayo teman-teman, apakah masih menyimak? Bahas Kak, mau dibahas Kak? Oke, kita bahas. Semangat ya, semangat banget teman-teman. Aku suka nih kalau semangatnya kayak gini. Oke, ini biasanya adalah prediksi pertanyaan umum interview. Entah interview kerja, entah interview wawancara, entah interview organisasi. Pasti pertanyaannya tidak jauh dari ini, gitu kan? Prediksi pertanyaan umumnya. Yang pertama, pasti pertanyaan yang ditanyain adalah ceritakan tentang diri Anda. Nah, teman-teman, kalau dapat pertanyaan ini, teman-teman jangan jawab kayak gini. Ceritakan tentang diri Anda. Teman-teman jawabnya, nama saya Aipus Pasari dari daerah Cianjur, Jawa Barat. Saya lulusan
S1 Informatika misalkan dari Fakultas bla 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 Universitas anu. Jangan, jangan jawab seperti itu. Kenapa? Karena mereka terkadang nggak pengen tahu teman-teman tuh dari mana dan lain-lain. Karena udah kelihatan di CV teman-teman kan, udah ada banyak hal. Teman-teman tuh hanya tinggal memberikan teman-teman tuh orangnya seperti apa, backgroundnya. Kalau aku tuh ada rumusnya teman-teman untuk menjawab nomor satu. Boleh dicatat nih kalau penting. Ceritakan tentang diri Anda. Pertama, background. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, kesibukan. Nah, kayak gitu. Contohnya kayak gini. Coba ceritakan tentang dirimu. Misalkan ini interview kerja. Nah, aku bisanya jawab kayak gini. Halo, nama saya Aipus Pasari. Saya adalah lulusan dari Telkom University jurusan S1 Akuntansi yang sangat tertarik pada bidang perpajakan. Selama berkuliah, saya aktif dalam organisasi Tech Center dan menjabat menjadi ketua Tech Center. Lalu, saya juga pernah bekerja sebagai renjani atau relawan pajak untuk negeri di KPP Tegalega. Nah, maka dari itu, sejalan dengan apa yang ketertarikan saya. Saat ini saya juga mempunyai saat ini saya juga mempunyai kesibukan yaitu menghandle bla 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 bla. Nah, udah kelihatan kan background. Background teman-teman sedikit aja. Yang kedua, pengalaman teman-teman yang tentunya sejalan dengan posisi yang teman-teman lamar. Misalkan teman-teman pengen jadi marketing, coba pengalamannya sesuaikan dengan marketing. Kalau teman-teman mau menjabat sebagai admin TikTok, nah sesuaikan pengalamannya itu yang udah pernah teman-teman lakuin sebagai admin TikTok. Terus kalau misalkan mau jadi orang yang suka live TikTok gitu kan, jualan-jualan juga sesuaikan. Misalkan saya itu sangat tertarik dalam dunia public speaking dan lain-lain, boleh kayak gitu. Nah, tapi teman-teman kalau belum punya pengalaman sama sekali, boleh pakai tiga ini, rumus ini nggak Kak? Boleh banget. Tetap boleh. Background itu nama, dari mana, yang kedua pengalaman. Kalau misalkan belum punya pengalaman sama sekali, tugas kuliah atau proyek kuliah, itu bisa jadi pengalaman teman-teman. Kalau misalkan aku contohin teman-teman mau jadi divisi operation atau divisi logistik, ya kan? Logistik. Nah, pasti yang harus teman-teman dapatkan atau pengalaman selama kuliah teman-teman itu apa? Teman-teman bisa bilang kayak gini, pengalaman selama kuliah, saya aktif sebagai misalkan di organisasi divisi logistik juga, atau saya adalah tipikal yang bisa menghandle segala sesuatu yang berat-berat. Kayak misalkan saya itu tipikal yang teman-teman bisa jelaskan yang mendukung ke karir teman-teman gitu. Itu dari yang pertama. Yang kedua, yang tentu saja akan selalu ditanyakan dalam semua wawancara, apa kelebihan dan kekurangan Anda, ya kan? Terkadang ada pertanyaan kayak gini. Coba ceritakan 3 kelebihan kamu dan 3 kekurangan kamu, kayak gitu. Nah, teman-teman nggak usah panik. Biasanya, kalau kelebihan kan kita udah tahu ya. Kita udah tahu kelebihan kita kayak gimana, kita udah tahu kita tuh lebih unggul di mana. Kadang orang itu malah mengada-ada di kelemahan atau di kekurangan. Ditanya kekurangan, tapi jawabannya kekurangan saya adalah saya terlalu perfeksionis, jadi saya harus melakukan semua tugas dengan sempurna. Itu bukan kekurangan ya teman-teman, itu bukan kekurangan, tapi itu lebih ke teman-teman masih unggul gitu. Berarti perfeksionis itu adalah sesuatu yang mengharuskan teman-teman untuk terus sempurna, tapi walaupun bikin capek gitu. Nah, itu di sisi psikologinya bikin capek ya kan. Nah, oke, itu di kelemahan di kelebihan, pasti teman-teman bisa jawab. Tapi tips dari aku, jangan ubah kekurangan teman-teman jadi kelebihan. Buatlah kekurangan teman-teman serealistis mungkin. Kalau aku biasanya kekurangan aku memang mudah lupa ya teman-teman. Jadi biasanya aku kasih tahu, kekurangan saya adalah mudah lupa akan sesuatu yang berjangka panjang, terutama tentang deadline-deadline penting. Maka dari itu, saya membuat to-do list. Jadi teman-teman tahu kekurangan, tapi tahu cara menanganinya. Maka dari itu saya membuat to-do list untuk tahu gitu apa yang akan kita lakukan selanjutnya atau mencatat hal-hal penting yang harus dilakukan hari ini kayak gitu. Jadi kelihatan juga oh teman-teman orangnya visioner. Yang ketiga, biasanya pertanyaan yang sering ditanyakan adalah kenapa kamu ingin bekerja di sini atau kenapa kamu memilih beasiswa ini atau di organisasi, kenapa kamu memilih organisasi ini? Ya kan? Itu sering banget ditanyain. Jawabannya harus kayak gimana sih, Kak? Ini mah jujur dari hati aja. Misalkan, kenapa kamu ingin bekerja di sini? Karena saya lihat perusahaan ini
punya value yang sama dengan saya, fokus pada inovasi dan pertumbuhan. Salah satunya dalam bidang yang saya ikuti, content creator atau content specialist. Nah, saya sangat menyukai konten-konten tentang inovasi. Nah, hal tersebut selaras dengan tujuan perusahaan, yaitu perusahaan inovasi dan pertumbuhan. Nah, kayak gitu. Jadi teman-teman tuh kelihatan, oh teman-teman tuh kenapa ingin bekerja di sini tuh karena perusahaannya memadai, perusahaannya memang udah diincar sama teman-teman dan posisi posisi dan juga karakteristik perusahaan itu sesuai dengan teman-teman. Misalkan teman-teman mau di perusahaan apa ya? Misalkan aku ya di teks perusahaan pajak, KPP pajak. Nah, kenapa aku pengen masuk ke pajak gitu kan, perpajakan? Ya karena sesuai dengan value aku dan juga perusahaannya itu menunjang karir dan masa depanku gitu. Teman-teman bisa jawab kayak gitu. Nah, pertanyaan yang paling susah dan paling bikin blank biasanya adalah kenapa kami harus memilih Anda? Atau kenapa kamu layak harus kami pilih? Ya kan kayak gitu biasanya. Nah, itu biasanya bikin blank sih. Kalau teman-teman tidak mempersiapkan dari jauh-jauh hari, itu bakalan bikin teman-teman nervous, sangat-sangat nervous. Kenapa ya aku layak di sini? Nah, teman-teman udah harus tahu. Bisa jawab, saya mungkin bukan orang yang berpengalaman, misalkan kayak gitu. Tapi saya adalah pembelajar yang cepat, kayak gitu. Kenapa pembelajar yang cepat? Nah, kalau teman-teman pembelajar yang cepat, mohon maaf, ini siapa ya yang sedang mencoret-coret? Tenang dulu ya teman-teman ya. Kita lagi ngejelasin nih. Tapi saya adalah pembelajar yang cepat, punya semangat tinggi, dan bisa adaptif di tim maupun di individu. Nah, memperlihatkan bahwa teman-teman itu memang pengalamannya kurang, tapi teman-teman itu cepat belajar. Itu yang dibutuhin sama perusahaan biasanya. Karena teman-teman bisa beradaptasi secara cepat. Nah, terus ceritakan konflik dan bagaimana kamu menyelesaikannya. Kadang ada pertanyaan kayak gini. Biasanya banyak pertanyaan yang ditanyakan tuh sesuai, misalkan ada teman kamu, dia itu punya masalah sama kamu, tapi dia teman deket kamu, apa yang akan kamu lakukan misalkan. Nah, itu tuh kalian dikasih sebuah situasi di mana kalian harus menjawab tadi kasus gitu lah intinya. Nah, kalian pakai aja metode start metode yang tadi, atau teman-teman bisa coba dengan beberapa teknik. Teman-teman lihat masalahnya apa, solusinya apa, gitu aja. Nah, oke. Nah, sekarang ini yang terakhir, tips membangun kesan pertama. Ingat teman-teman, kesan pertama itu bisa menentukan 50% hasil interview. Atau teman-teman bisa nih tipsnya masuk ruangan dengan senyum dan sapa. Terus 3 pokoknya, senyum, sapa, salam. Terus posturnya tegak dan real. Jadi teman-teman enggak terburu-buru juga, enggak bungkuk. Biasanya kalau bungkuk tuh ngeliatin kalau teman-teman tuh tekan gitu. Terus eye contact. Kalau lagi online, tatap teman-teman kameranya. Tapi kalau lagi offline, tatap semua orang yang ada di ruangan. Terus teman-teman harus menggunakan pakaian yang rapi juga ya. Oke, teman-teman, interview itu bukan kompetisi siapa yang paling jenius, siapa yang bisa menunjukkan dirinya dengan jujur dan percaya diri. Jadilah autentik, teman-teman tuh jadilah yang unik gitu. Tunjukkan apa yang teman-teman punya, nilai teman-teman, dan ingat, teman-teman mungkin belum tahu semuanya, tapi teman-teman adalah orang yang siap belajar dan berkembang. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak hal, teman-teman ya. Kenapa interview itu penting, cara ngadepin rasa grogi, dan juga tips tampil percaya diri dan menjawab pertanyaan. Dan yang paling penting itu, teman-teman udah satu langkah lebih siap dari kemarin. Aku harap ini kalian makin pede ya, karena kita udah di akhir acara. Ini aku ada suatu quotes buat teman-teman semuanya nih. Teman-teman boleh tampung pertanyaannya dari sekarang untuk nanti ditanyakan antara ke aku atau ke Kak Cindy. Oke? Ini ada satu quote. Nah, ini dari Lincoln. The best way to predict your future is to create it. Jadi artinya cara terbaik untuk memprediksi masa depan adalah dengan menciptakannya sendiri. Oke. Itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan, teman-teman. Terima kasih banyak. Dan kalau teman-teman mau berbicara atau ngobrol-ngobrol tentang tips wawancara beasiswa, wawancara interview kerja, wawancara lainnya, boleh DM aku. Kebetulan aku juga buka open banget buat teman-teman yang mau nanya, kecuali kalau lagi sibuk ya teman-teman. Dan aku juga ada beberapa ebook yang bisa bantu teman-teman untuk wawancara secara pede gitu. Boleh ya teman-teman?
sekarang mungkin aku kembalikan kepada moderator. Terima kasih semuanya. Silahkan siapkan pertanyaan terbaik, teman-teman. Terima kasih kepada kedua narasumber yang telah menyampaikan materi dan memberi kesempatan kepada saya. Jadi seperti yang telah disampaikan oleh pemateri bahwa persiapan matang sebelum interview sangat penting, mulai dari riset perusahaan, latihan wawancara, hingga menjaga penampilan. Untuk mengatasi grogi, afirmasi positif Untuk mengatasi grogi, kita bisa melakukan teknik pernapasan, afirmasi positif yang lebih awal, dan membangun mindset tenang. Kesalahan umum seperti data riset, jawab harus singkat atau panjang, atau berbohong harus dihindari agar tampil profesional. Berikutnya, pada sesi kali ini saya akan membuka kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya. Untuk bagian pertama, kesempatan akan diberikan kepada 3 orang penanya terlebih dahulu. Jika waktunya masih cukup, akan dilanjutkan ke sesi yang kedua. Ya, boleh kepada 3 orang yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan raise hand terlebih dahulu. Izin bertanya. Halo, halo. Ya, silakan sebutkan nama dan sudah bertanya. Boleh bertanya, izin bertanya. Kalau bisa. Bisa langsung bertanya? Atau bagaimana? Ini MC-nya sudah ada. Silahkan Kak Wan. Bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya, dari semua materi yang disampaikan, hampir semua itu sudah saya implementasikan di kehidupan saya sehari-hari. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah kenapa saya masih sulit untuk menghilangkan yang namanya grogi, apalagi ketika saya selesai kuliah ya, ketika saya masuk ke yang namanya dunia kerja, bahkan dalam hal perkenalan diri saja itu bisa dibilang sangat-sangat bisa dibilang saya sangat masih merasakan yang namanya grogi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah di luar dari materi yang disampaikan tadi, apakah ada tips misalnya dari dari pemateri di luar yang disampaikan ya, seperti mungkin ada detailing tertentu misalnya yang dilakukan terlebih dahulu sebelum memulai sebuah aktivitas misalnya, karena saya yakin dari kedua pemateri ini ada detail tertentu sehingga pemateri bisa berbicara dengan sangat enak ketika wawancara sebuah pekerjaan. Karena kalau hanya terpaku pada materi ini mohon maaf ya, hampir semua materi yang saya pelajari itu cenderung sama seperti ini misalnya. Dari kedua pemateri ini bisa dibilang materinya hampir sama. Oleh karena itu saya ingin bertanya mengenai detailing keseharian ya, seperti apa, karena dari detailing keseharian sebelum beraktivitas pasti akan menghasilkan yang namanya output yang berbeda juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena jujur ya, ini juga saya sebetulnya masih grogi sebetulnya. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wan. Boleh tahu namanya siapa nih Kak? Dipanggilnya. Ya, panggil Wan saja. Terima kasih banyak ya Kak Wan pertanyaannya dan juga sedikit sharing-sharingnya ya. Mencoba untuk berbicara pada hari ini aja udah keren banget ya Kak ya. Mungkin di sini aku mau tanya Kak Cindy dulu nih. Kak Cindy, apakah ada di Zoom? Yes, I'm ready, Kak. Oke, Kak. Boleh dong dari Kakak dulu nanti aku. Oke, tadi mohon maaf ya Kak Wan, kurang jelas
boleh saya ulangi ya untuk pertanyaannya, untuk detailing secara keseharian untuk mengatasi grogi, bukan seperti itu? Benar Iya, nggak Kak iya, Ai? iya. Iya. Gitu ya? Oke. Kalau dari saya pribadi, keseharian saya untuk mengatasi rasa grogi ya, karena memang saya kan bidangnya kebetulan di public speaker, mungkin sama juga seperti Kak Ai gitu ya, yang mana awal saya menjadi seorang MC itu di tahun 2022, itu di kampus event kampus juga internal gitu ya, yang mana saya belum ada basic sama sekali di bidang public speaker waktu itu. Jadi saya masih belajar juga gitu ya, saya masih basic, saya masih belajar dan masih awalan untuk menjadi seorang MC. Seperti apa sih bagaimana cara penyampaian yang baik, bagaimana cara mengatasi ketidakpercayaan diri saya terhadap orang lain ketika saya berbicara di depan umum, dan itu saya belajar dari salah satu mentor saya, dan kebetulan saya juga mengenal kakak tingkat yang mana dia juga public speaker gitu ya. Nah, salah satu kali yang saya ingat sampai saat ini ketika kita agar tidak grogi ketika menjadi seorang public speaker itu adalah yang pertama memang harus banyak-banyak berlatih gitu ya. Itu sangat sekali ya, banyak-banyak berlatih itu memang sangat basic sih, karena memang tanpa ada suatu latihan gitu itu akan sulit kita untuk memahami apa yang akan kita sampaikan dan apa yang terus kita lakukan ketika kita berbicara di depan umum. Nah, itu latihan. Tapi kalau interview itu mungkin latihannya seperti kita bagaimana cara menyampaikan pesan yang baik, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan, bagaimana cara kita mendeskripsikan diri kita sendiri, bagaimana cara kita em, berekspresi dengan baik ketika berhadapan dengan HRD, kan kurang lebih seperti itu kalau interview ya. Tapi beda dengan public speaking atau public speaker. Kalau public speaker itu lebih ke bagaimana cara kita ekspresikan diri di depan umum agar terlihat nyaman, ya kan? Kan kita berbicara di depan umum nih, nggak mungkin kita harus bertekstur tubuh yang kurang nyaman di depan orang-orang banyak kan gitu ya. Nah, lebih dari situ sama sama sekalian di bagian komunikasi aja. Nah, bedanya di situ antara public speaking dengan ketika kita ingin interview kerja. Lihatnya di situ. Lalu yang kedua, memang untuk berbicara itu bukan sekedar kita ngomong dengan orang gitu ya. Tapi bagaimana cara agar kita bisa memahami apa sih pertanyaan yang si HRD disampaikan. Nah, yang harus kita ketahui di situ, kita harus banyak membaca atau simulasi itu tadi. Nah, mungkin apa yang disampaikan tadi juga ini berdasarkan dari apa yang saya lakukan sempat saya sampaikan tadi waktu saya menyampaikan materi ya. Jadi apa yang saya sampaikan itu yang saya alami gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mendengarkan yang saya sampaikan tadi itu katakanlah mendengarkan pengalaman saya, kurang lebih seperti itu. Memang saat interview kerja itu memang adanya grogi itu pasti Kak. Jadi untuk Kak Wan sendiri ketika masih merasakan grogi, gemeter, terus negatif, mencoba untuk belajar banyak bersosialisasi dengan orang-orang sekitar atau mungkin belajar dengan orang-orang yang lebih pengalaman dari kakak atau mungkin banyak-banyak bertanya dengan orang yang lebih berpengalaman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika kita ingin berhasil, kita harus punya mentor. Jadi kawan, kalau memang ingin lebih belajar lebih mendalam lagi mengenai bagaimana cara agar kita tidak grogi, mungkin bisa belajar dengan KAI atau melalui apa yang tadi disampaikan oleh KAI melalui DM Instagram seperti itu, atau mungkin nanti dari tim ETC lainnya. Nah, nanti kita bisa belajar bersama gitu ya. Karena memang si grogi itu bukan sesuatu hal yang mudah, kita perlu banyak belajar. Itu kalau saya sendiri, menurut saya pribadi ya, karena saya mengalami itu 1 tahun itu menurut saya cukup. Karena saya bisa belajar berbicara di depan umum secara percaya diri yang full energi itu belajar 2 tahunan dan baru di tahun 2025 ini dari 2022. Jadi memang kita harus banyak-banyak belajar. Tapi kalau apa ya itu kalau public speaker ya. Tapi lagi dengan interview mungkin lebih pendek Kak. Tinggal kita improve diri kita aja untuk banyak bersosialisasi dengan orang-orang dan juga kita lebih banyak untuk belajar berkomunikasi seperti itu. Mungkin dari Kak Ai ada tambahan atau jawaban lain. Terima kasih Kak Wan sudah berani bertanya ya, luar biasa sekali. Baik, Kak Wan, aku izin nanya ya, menjawab ya Kak Wan ya. Tadi kan Kak Wan udah bilang, yang paling susah itu adalah groginya. Kak Wan udah belajar semua hal yang kita beritahukan hari ini, tapi yang paling susah ada tetap groginya. Karena yang mengetahui rasa grogi itu Kak Wan kan. Ada juga benar kata Kak Cindy, praktis praktek. Jadi
latihan yang bisa membuat hal itu jadi lebih baik. Walaupun udah latihan, tapi tetap aja grogi-grogi. Karena di lapangan sama latihan itu akan berbeda. Jadi biasanya kawan, kalau misalkan kawan grogi sampai ke ngobrolnya belepotan, terus sampai ke tangannya gemetar, itu kawan bisa nanti ketika interview atau wawancara atau sedang presentasi atau apapun itu, kawan coba pegang sesuatu untuk meminimalisir rasa grogi itu terhadap sesuatu, terhadap benda. Kalau aku biasanya bawa ballpoint atau bawa apapun itu benda, misalkan ini mouse. Kalau mouse jangan ya nanti rusak. Apapun itu yang agak lembut, kawan bawa di saat interview. Tapi biasanya kalau interview offline itu aku biasanya bawa pulpen dan buat cetek-cetekan. Jadi itu bisa bikin rasa takut aku, grogi aku, rasa nervous itu semua tersalurkan di situ. Jadi cobalah membuat diri kawan itu mengeluarkan rasa groginya. Jangan lewat bicara. Jadi kalau misalkan grogi karena kayak gini, ya baik perkenalkan nama saya itu gitu kan grogi. Nah, bisa dengan menggunakan sesuatu benda agar groginya itu tersalurkan terhadap sesuatu. Itu salah satunya yang bisa saya gunakan kalau udah di tempatnya langsung. Yang kedua adalah latihan. Latihannya jangan sendirian, latihannya adalah sama orang. Nggak apa-apa kawan dibilang, kamu jelek ya ininya atau apa-apa-apa, nggak apa-apa. Menurut aku adalah itu sesuatu yang harus kita terima. Jadi sebuah apa namanya sebuah komentar untuk kita itu bisa membangun diri kita. Jadi kawan bisa ngobrol dengan siapapun, dengan teman kawan, misalkan, bantuin aku lah wawancara, misalkan, mau jadi interviewernya, aku yang jawab gitu. Kawan latihan lah sama siapapun, sama teman, sama orang tua, sama ade, sama kakak, boleh dicoba. Walaupun nanti pasti ada fase ketawa-ketawanya, nggak apa-apa. Itu bisa membuat kawan lebih percaya diri. Jadi anggap saat bersama interview itu adalah latihan bersama keluarga kawan gitu. Biasanya aku menerapkan hal itu dan juga membawa sesuatu untuk mengeluarkan rasa nervous aku. Kayak gitu sih. Yang lebih lanjutnya adalah benar ada mentor yang bisa membantu kawan. Itu bisa dengan kursus online atau bisa juga dengan latihan mandiri dari YouTube atau bisa dengan seseorang yang kawan percayai gitu. Mungkin itu jawaban dari aku dan Kak Cindy. Apakah menjawab atau ada yang masih mau ditanyakan? Oke, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa membantu. Baik, sama-sama kawan. Terima kasih banyak juga. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Silahkan saya kembalikan kepada kakak moderator. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Kak Alfiana Siti Nurzaka. Alfiana. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Alfiana Siti Nurzakra dari kampus Unsika. Izin bertanya Kak, ini pertanyaannya untuk dua kakaknya ya, buat Kak Puspa sama Kak Cindy. Jadi gini Kak, kita kan pernah ngelamar kerja lewat online ya Kak. Kita apply CV kita ke perusahaannya kan. Tapi selama aku apply secara online tuh susah banget nemu sih Kak menurut aku. Mungkin emang faktor dari CVP kali ya mungkin Kak. Tapi uh, sa, sesuai pengalaman aku, kalau misalnya kita ngelamar kerja lewat orang dalam atau ada pengalaman kita yang kerja di situ, itu tuh lebih mudah gitu Kak. Nah, menurut Kakak nih, langkahnya gimana sih Kak yang harus kita ambil kalau misalnya kita mau ngelamar kerja? Apakah kita harus datang langsung ke perusahaannya Kak atau bagaimana Kak menurut Kakak? Atau ada tips-tips lainnya gitu Kak? Terima kasih Kak. Itu aja mungkin Kak pertanyaannya. Oke, Kak Alfiana ya. Kak I, mohon izin, saya dulu. Silahkan Kak.
Oke, baik terima kasih Kak Alfian atas pertanyaannya luar biasa. Ini juga sangat menarik menurut saya pertanyaan. Karena juga baru kemarin itu teman saya daftar kerja yang ternyata dia ngeluh ke saya gitu ya. Ternyata dia kalah dengan orang dalam gitu. Dan memang berdasarkan apa yang sudah dialamin oleh teman-teman saya sendiri pun gitu ketika kita daftar kerja itu 75% dari 100% itu hampir semua kalah dengan orang dalam. Solusinya adalah ya mungkin kita meningkatkan skill aja Kak. Meningkatkan skill karena memang dibutuhkan oleh perusahaan untuk saat ini bukan kita S2, S3, SMA gitu ya, tapi lebih ke skill gitu. HRD saya juga sempat menyampaikan ya bahwa ketika kamu ingin bekerja mendapatkan pekerjaan yang layak ya berarti kamu harus mempunyai skill yang lebih bagus juga gitu. Tapi untuk pendaftaran pekerjaan melalui online itu menurut saya pribadi pun juga kurang worth it ya Kak. Apalagi pendaftaran online-online yang mana perusahaannya itu cukup kurang kurang ini istilahnya namanya kurang populer gitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi lebih baiknya untuk mendaftarkan pekerjaan itu by offline aja atau mungkin kalau misal mau mendaftarkan online itu ya mungkin alamatnya dekat, lokasinya dekat atau mungkin perusahaannya yang cukup bagus. Nah, jadi memang kita harus perlu banyak riset terlebih dahulu. Nah, jadi apakah perusahaan tersebut itu real terus atau layak atau tidak kan sekarang itu balik lagi ya apa yang saya sampaikan tadi banyak perusahaan scam yang mana mereka itu open recruitment dengan tujuan supaya perusahaannya itu terkenal. Nah, itu yang seperti itu ada ya. Jadi memang harus banyak-banyak riset terlebih dahulu. Ini kemarin baru saya dikirimin sama teman saya salah satu rekan kerja juga ya, dia ngirimin informasi pekerjaan secara online gitu kan, secara online. Tapi waktu saya research ternyata itu scam gitu. Kenapa saya tahu scam? Karena yang pertama cara open recruitment itu dia tidak berhenti. Jadi open recruit terus-terusan open recruitment terus dan pengumpulan berkasnya itu diundur terus. Jadi nggak ada berhentinya. Oh oke, fix ini berarti dia bertujuan untuk meningkatkan engagement atau meningkatkan ini aja popularitas perusahaan aja gitu. Jadi memang tidak ada berniat untuk rekrutmen karyawan atau membutuhkan karyawan. Jadi dari situ kita bisa menilai apakah memang perusahaan tersebut itu benar-benar membutuhkan karyawan atau tidak gitu. Tapi kalau saya pribadi itu memang harus mengetahui terlebih dahulu ya latar belakang dari perusahaan tersebut itu seperti apa. Lalu kalau mungkin Kak Alfiana memang butuh kerjaan yang pasti, itu lebih baik di PT atau CV yang memang sudah mempunyai nama besar ya. Nah, itu sudah pasti mereka benar-benar membutuhkan karyawan. Tapi kalau perusahaan-perusahaan kecil yang masih tahap bertumbuh, itu sangat kemungkinan kecil dan memang saya sendiri pun juga mengalami hal itu gitu ya. Sangat sulit ketika kita tadi jika kita mendaftarkan diri atau mengikuti rekrutmen di perusahaan-perusahaan tersebut seperti itu. Oke, silakan Kak Ai untuk menjawab. Oke, terima kasih Kak Cindy. Tapi sebelum itu teman-teman ini ada Kak Alvita, apa boleh dimatikan dulu ininya mikrofonnya? Kak Alvita, apakah boleh dimatikan mikrofonnya? Oke, terima kasih Kak Asmita. Baiklah, izin menjawab ya Kak Alfiana. Tadi pertanyaannya bagus banget ya. Kak, gimana nih? Banyak banget. Apakah harus punya orang dalam atau gimana? Sekarang kan kebanyakan ya melihat dari itu faktanya ya teman-teman. Mau apapun teman-teman, mau sebagus apapun jadi teman-teman, faktanya tetap orang dalam itu penting banget dalam sebuah perusahaan. Jadi saran dari aku atau misalkan kamu ingin melamar suatu pekerjaan, benar kata Kak Cindy, kalau di online itu banyak scam, harus pinter-pinter baca, pinter-pinter cari informasi, pinter-pinter lihat, ini tuh sebenarnya scam atau cuma apa gitu, atau mereka tuh cuma ingin informasi tentang diri kita aja. Nah, teman-teman harus hati-hati kalau di online.
kecuali itu perusahaan-perusahaan yang udah terpercaya punya nama besar. Nah, saran dari aku teman-teman, kalau mau melamar kerja di dunia yang sekarang sangat susah ya, karena yang pertama, ya betul tadi yang disebut dengan Kak Alpiana, orang dalam itu berguna banget kalau teman-teman punya orang dalam. Tapi kalau nggak apa-apa, masih bisa kok. Caranya adalah rekomendasi teman. Cobalah cari pekerjaan dari rekomendasi teman dulu. Jangan berjuang, kalau berjuang sendiri sih memang bisa, tapi teman-teman pasti kalah saing dengan orang-orang yang yaitu bawa orang dalam itu kan. Nah, teman-teman saya juga memang banyak yang mereka itu punya jalur orang dalam dan itu memang lebih dimudahkan. Walaupun memang sama mereka mendapatkan pelatihan terlebih dahulu dan lain-lain, tapi orang dalam itu memang sangat dibutuhkan teman-teman. Itu adalah fakta yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi teman-teman, saran aku adalah cari pekerjaan dari rekomendasi teman terlebih dahulu. Jadi kamu ikut teman kamu atau rekomendasi dari teman atau rekomendasi dosen. Kalau teman-teman mahasiswa itu lebih lebih gampang banget rekomendasi dosen, rekomendasi rekomendasi dari kaprodi dan lain-lain. Nah, makanya teman-teman yang kuliah gunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena dosen itu terkadang kalau misalkan dia itu punya banyak pekerjaan, dia akan ngasih kalian kayak misalkan mau ikut sama saya gak ke sini 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 gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman tidak punya rekomendasi teman, tidak punya rekomendasi dosen juga, Kak, gimana dong cara aku pengen kerja gitu kan. Boleh banget. Terus teman-teman di offline nggak ada tempat pekerjaan seperti daerah aku, bisa banget lewat freelance. Teman-teman bisa banget tuh freelance di freelance.co.id, teman-teman bisa freelance di project.co.id, di freelancer, dan lain-lain, itu boleh juga. Nanti teman-teman bisa membangun portofolio terlebih dahulu dari freelance. Habis itu, portofolio teman-teman udah banyak kan? Nah, habis itu cobalah teman-teman untuk memperbagus dulu CV, portofolio, dan langsung lamar ke perusahaan yang diincar. Misalkan perusahaan nabati atau perusahaan Pertamina, perusahaan apapun itu, cobalah lamar. Lewat online juga gak apa-apa, biasanya lewat email kan. Tapi biasanya gunakanlah format yang sesuai. Mereka itu kadang formal, CV harus lengkap, terus portofolio harus lengkap dengan apa yang ada. Jadi teman-teman cobalah untuk membangun portofolio dulu. Kalau teman-teman nggak punya rekomendasi apapun, nggak punya jalur dalam dan lain-lain, bangun dulu portofolio sebanyak mungkin dengan jalur karir yang teman-teman inginkan. Dari bawah dulu aja kerjanya. Habis itu teman-teman boleh kayak gitu. Kak Alfiana, apakah terjawab dari jawaban aku dan Kak Cindy atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup sih Kak. Terima kasih ya Kak atas jawabannya untuk Kak Puspa dan Kak Cindy. Baik, terima kasih untuk Kak Alfiana. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kak Nabila, sepertinya pertanyaannya ada di ini obrolan. Boleh dibacakan saja. Baik, dari Kak Baik, dari Kak Moses. Untuk pertanyaannya, apa perbedaan antara rasa grogi yang sehat dan rasa grogi yang berlebihan? Boleh dibantu dijawab, Kak Ai dan Kak Cindy? Oke, mungkin Kak Cindy aku izin jawab duluan, nggak apa-apa? Oke, ini ada pertanyaan dari Moses ya. Pertanyaannya bagus banget. Kak izin bertanya, apa sih perbedaan antara rasa gugup yang sehat dan rasa grogi yang berlebihan? Sebenarnya rasa gugup yang sehat dan grogi yang berlebihan itu mungkin aku baru tahu ya, soalnya karena aku tuh merasa kalau grogi dan rasa gugup itu sama gitu. Jadi grogi itu timbul ketika kita akan menghadapi sesuatu yang penting dan rasa gugup. Nah, itulah perasaannya, gugup gitu. Jadi nah itu tuh timbul dari grogi. Jadinya kalau yang berlebihan itu kayak gimana? Mungkin yang sangat berlebihan itu ketika teman-teman gak bisa mengendalikan tubuh. Suatu waktu saya juga sebenarnya dulu adalah seseorang yang tidak bisa ngobrol di depan umum. Ketika disuruh presentasi, saya di depan
Teman-teman tahu saya pegang kertas dan keadaan yang seperti ini. Kayaknya itu termasuk ke dalam rasa gugup yang berlebihan. Jadi saya pegang kertas dengan keadaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kayak gitu. Tangan tidak bisa dikendalikan, ucapan bergetar, terus badan tuh gak bisa dikendalikan. Sama dengan teman saya yang dulu tuh dia pernah menjadi petugas upacara sebagai pembaca undang-undang dan sekujur tubuhnya tuh bergetar hebat. Nah, teman-teman itu mungkin adalah rasa gugup yang berlebihan. Jadi, tadi kan ketika kita tidak bisa mengelola rasa grogi, teman-teman akan merasakan hal seperti itu. Jadi tangan tuh bergetar dan tidak bisa dikendalikan, tubuh tidak bisa dikendalikan, ngomongnya terbata-bata. Jadi teman-teman kalau udah mulai grogi, coba rilekskin lagi dari atur napas, lakuin hal-hal yang menyenangkan, terus juga cobalah untuk menghirup aromaterapi yang bisa bikin kamu tenang, dan tips-tips lainnya untuk bukan menghilangkan rasa grogi, tapi meminimalisir rasa grogi agar tidak menjadi rasa gugup yang berlebihan. Nanti teman-teman kelihatannya kayak menggigil sekali gitu. Itu mungkin jawaban dari aku. Boleh Kak Cindy ditambah dan dari jawaban saya atau ada jawaban? Thank you Kak Ai. Ya, kurang lumayan untuk jawabannya seperti Kak Ai juga bahwasanya cukup tidak jauh berbeda dengan gugup dan grogi itu tadi. Tapi mungkin yang dimaksud ini adalah grogi yang biasa dengan yang berlebihan ya. Mungkin itu sangat berbeda jauh. Untuk gugup yang sehat, gugup itu sebenarnya nggak ada yang sehat karena memang ketika kita merasa gugup ya kita merasa nggak sehat gitu kan. Rasanya bener-bener yang bingung, terus rasanya kacau pemikirannya. Sebenarnya nggak ada gugup yang sehat gitu. Tapi mungkin gugup yang eh, biasa sama yang luar biasa yang berlebihan gitu ya. Sebenarnya ada dua perbedaan teman-teman. Misal gugup yang wajar, karena gugup itu kan wajar. Gugup yang wajar dan sering dirasakan oleh public speaker gitu ya, terutama itu biasanya eh, jangkanya lebih pendek, tapi beda dengan gugup yang berlebihan itu bisa dengan jangka waktu yang panjang gitu. Contohnya untuk gugup yang biasa aja nih biasanya rasa groginya ini hanya di awal dan di akhir. Jadi pas melakukannya itu biasa aja. Tapi kalau gugup yang berlebihan, berlebihan banget gitu kan, itu yang pertama sampai bisa merusak aktivitas dan juga jalannya lebih panjang, berkepanjangan. Jadi dari awal sampai akhir nih rasanya itu tetap grogi gitu kan. Rasanya sampai bisa mengganggu aktivitas pikiran kita. Nah, bisa dibilang grogi berlebihan. Tapi kalau misal gugup yang biasa aja ya mungkin hanya itu tadi ya di awal aja atau rasa cemas sedikit gitu kan. Tapi nanti pas berlangsungnya acara biasa aja. Nah, itu bisa perbedaannya di situ. Seperti itu. Oke, untuk menindaklanjuti pertanyaan yang selanjutnya, saya kembalikan ke MC ya. Semoga bisa menjawab jawabannya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sangat mudah dimengerti. Sama-sama, Kak Monse. Sehat selalu. Silahkan, Kak Nabila. Baik, karena durasi webinar kali ini sudah hampir selesai, maka sesi pertanyaan hanya cukup kami buka sesi satu saja. Terima kasih untuk pemaparan materi dan juga jawaban yang diberikan oleh narasumber. Oke teman-teman, akhirnya kita telah selesai pada penghujung acara. Sebelum itu dipersilakan kepada kedua narasumber untuk memberikan closing statement terlebih dahulu pada acara webinar kali ini. Waktunya 1 menit ya. Silakan untuk Kak Cindy terlebih dahulu. Baik, mungkin saya akan memberikan closing statement terlebih dahulu ya teman-teman. Dari pemaparan materi itu adalah untuk mengatasi rasa grogi. Yang pertama itu teman-teman mindsetnya dulu. Jangan terlalu terus dipikirin. Karena ketika overthinking makin berlebih, nah teman-teman malah makin nervous ke depannya. Cobalah untuk mikirin hal-hal yang positif. Terus teman-teman coba terus-terusan latihan sama teman, sama keluarga, sama siapapun itu, ataupun sama mentor. Nah, untuk mengatasi rasa grogi juga teman-teman bisa dengan terus berlatih, terus juga bisa nenangin pikiran dulu sebelum itu, terus juga nanti ketika wawancara, coba teman-teman wawancaranya tetap di keningnya aja, biar nggak terlalu nervous banget.
tatap kening si pewawancara, si interviewer. Tatap keningnya aja. Jadi teman-teman nggak langsung tatap-tatapan sama mata. Karena terkadang, kenapa semua jawaban kita blank, hilang, itu ketika kita tatap-tatapan dengan mata dari interviewer. Itu bisa bikin kita blank. Apalagi dengan tatapan intimidasi. Itu bisa makin bikin kita panik dan lupa. Jadi teman-teman bisa lihat ke atas atau misalkan dengan segitiga gitu ke sini terus di sini. Jadi tataplah si interviewer itu tapi di atasnya. Jadi nggak langsung ke mata dia gitu teman-teman. Dan mungkin dari aku teman-teman tadi ada quotes yaitu practice make perfect. Jadi latihan, latihan, dan latihan. Karena kalau dari materi-materi aja nggak akan bisa teman-teman lakuin. Itu aja mungkin closing statement dari aku. Semangat ya untuk yang mau interview kerja dan apapun masalahnya teman-teman pasti bisa menghadapinya. Kembali. Oke, untuk closing statement dari saya ya. Sebelumnya, salam kenal teman-teman semuanya. Mungkin ini first time kita berada di Zoom yang sama pagi hari ini tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim ETC yang telah menyelenggarakan kegiatan webinar luar biasa sekali. Dan saya juga terima kasih banyak ucapkan kepada teman-teman yang telah berantusias untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini tentunya. Semoga kita dipertemukan lagi di gitu ya. Ada satu kalimat dari saya, jangan pernah biarkan rasa takut menghentikan kamu dan jadikan rasa takut itu sebagai motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Setiap pembicara hebat pernah menjadi pemula dan teruslah berlatih dan kamu akan semakin percaya diri. Fokus pada pesan yang ingin kamu sampaikan, bukan pada diri sendiri. Audiens akan lebih tertarik pada apa yang kamu katakan dan bagaimana kamu mengatakannya. Ketika kamu wawancara, fokus pada apa yang ingin kamu jawab, bukan pada ketidakkepercayaan diri kamu. Semoga kita diberikan kesuksesan dan sehat selalu. Terima kasih dan saya kembalikan ke MC. Kak Nabila dipersilakan. Baik, terima kasih atas pesan penutupnya yang sangat menyentuh dan memotivasi. Wakil panitia, terima kasih sebesar kepada Kak Cindy dan Mbak Sari atas materi yang luar biasa dan seluruh serta atas partisipasi aktifnya. Saya Nabila selaku MC dan moderator, mohon maaf bila ada kekurangan selama memandu jalannya acara. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.